Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Naimah dengan NIM 2202726 dari kelas DKVB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai infografis dari Art Nouveau dari sejarah desain untuk memenuhi tugas UAS. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kami disuruh untuk membuat sebuah infografis yang berisi mengenai sejarah perkembangan dari suatu gaya desain atau mazhab desain tertentu. Pada kesempatan kali ini saya memilih gaya atau mazhab desain dari Art Nouveau. Berikut ini merupakan infografis buatan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Art Nouveau dari tahun ke tahun. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahun ke tahun mengenai perkembangan dari Art Nouveau. Jadi yang pertama ada awal sekitaran tahun 1880-an di mana munculnya Art Nouveau. Jadi Art Nouveau itu muncul sebagai gerakan seni pada akhir abad ke-19 ya di Eropa Barat, dan gerakan ini tuh mencoba mengubah estetika tradisional dan memasukkan elemen-elemen alami dan desain inovatif. Dan sebelumnya, Art Nouveau itu merupakan perkembangan dari suatu gaya atau mazhab desain berupa arts and craft, di mana perbedaannya ini, arts and craft ini lebih ke tradisional, sedangkan Art Nouveau itu lebih ke industrial gitu. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya peralihan gerakan art and craft ke Art Nouveau yang terjadi pada abad ke-19 ini. Jadi yang pertama itu, gerakan arts and craft ini tuh muncul pada pertengahan abad ke-19 ya, dengan reaksi terhadap industrialisasi yang mengarah itu kepada produksi yang massal dan kehilangan keahlian kerajinan tradisional. Nah, oleh karena itu, dari gerakan arts and craft ini itu lebih memujakan tradisional dibandingkan industrial. Namun beberapa orang memiliki pandangan yang berbeda, di mana pandangan yang berbeda ini itu memunculkan adanya gerakan baru atau perkembangan dari gerakan arts and craft, yaitu gerakan Art Nouveau. Dan Art Nouveau ini gerakannya lebih memujakan kepada industrial ya, jadi segala hal yang berjenis tradisional itu sudah saja gitu ada di arts and craft, tidak ada di Art Nouveau. Oke, kemudian Arts Nouveau itu sebagai gaya yang berbeda dari Arts and Craft, di mana Arts and Craft itu lebih menekankan pada kerajinan tangan dan kualitas material. Art Nouveau itu lebih berfokus pada keindahan estetika yang inovatif dengan garis-garis yang mengalir, ornamen organik, dan penggunaan motif yang alami. Oh ya, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kemunculan Art Nouveau itu sendiri ya. Jadi Art Nouveau itu muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada akhir abad ke-19. Nah, beberapa yang akan saya jelaskan ini menjadi alasan mengapa gerakan ini tuh muncul. Yang pertama itu ada industrialisasi, seperti yang sudah saya katakan tadi. Revolusi industri ini mengubah tatanan sosial dan budaya. Jadi Art Nouveau itu muncul sebagai reaksi terhadap produksi massal dan standarisasi dalam desain, dan gerakan ini itu ingin mengembalikan keaslian dan keindahan yang hilang dalam era industri. Yang kedua itu ada penolakan terhadap historisme. Jadi Art Nouveau itu mengutuk kekangan gaya-gaya historis dan mencari ekspresi baru yang tidak terikat pada aturan-aturan dari tradisional seperti arts and craft itu. Dan gerakan ini tuh menghargai kreativitas dan kebebasan ekspresi artistiknya. Kemudian yang ketiga ada pengaruh dari Jepang, di mana Jepang itu mulai membuka diri pada akhir abad ke-19, dan seni Jepang, terutama ukiran kayu dan karya kerajinan, mempengaruhi seniman dari Eropa, sehingga elemen-elemen Jepang seperti garis-garis melengkung, kemudian motif alami, dan penggunaan ruang negatif dapat ditemukan dalam karya-karya di Art Nouveau. Jadi pengaruh Jepang ini juga sangat berpengaruh terhadap kemunculan gaya Art Nouveau ini. Dan kemudian yang keempat itu ada semangat reformasi sosial. Ini saya percepat aja ya. Yang kelima ada sifat alami dan organik. Dan yang terakhir, tapi bukan yang terakhir juga, ada pendekatan Gesamtkunstwerk. Atau Art Nouveau ini mengadopsi konsep Gesamtkunstwerk, yaitu artinya karya seni total, di mana seni arsitektur dan desain maupun seni murni juga itu saling terintegrasi gitu. Dan gerakan ini itu menekankan pentingnya menyatukan semua elemen dalam suatu karya seni holistik.
Selanjutnya, pada tahun 1893, yaitu pameran Art Nouveau pertama di Paris. Jadi pada tahun ini itu terdapat Exposition Universelle di Paris yang mengadakan pameran Art Nouveau yang pertama. Dan pameran ini tuh memperkenalkan gerakan Art Nouveau kepada khalayak umum dan menampilkan karya-karya seniman yang menganut gaya Art Nouveau ini. Selanjutnya, pada tahun 1895, di mana didirikannya Wiener Werkstatt di Vienna. Jadi Wiener Werkstatt atau Vienna Workshops ini tuh didirikan pada tahun 1895 di Vienna, Austria oleh Joseph Hoffmann dan Koloman Moser. Wiener Werkstatt ini tuh menjadi pusat penting bagi seniman dan perancang Art Nouveau yang menghasilkan karya-karya dalam berbagai medium seperti arsitektur, furniture, tekstil, dan juga keramik. Kemudian di akhir abad ke-19 terdapat perkembangan Art Nouveau di Belgia dan juga di Prancis. Di mana Art Nouveau ini tuh berkembang pesat di Belgia dan Prancis. Yang di Belgia itu terdapat arsitek seperti Victor Horta dan Henry van de Valk yang menjadi tokoh penting dalam arsitektur Art Nouveau. Kemudian di Prancis terdapat Hector Guimard yang merancang pintu masuk ikonik untuk sistem metro Paris dalam gaya Art Nouveau. Selanjutnya terdapat peralihan dari abad ke-19 hingga ke-20, yaitu terdapat perkembangan Art Nouveau di seluruh dunia, khususnya seperti Jerman, Spanyol, Italia, dan juga Amerika Serikat. Ya, khususnya benua-benua di Eropa, negara-negara di benua Eropa. Dan setiap negara itu menampilkan ciri khas regionalnya masing-masing dalam interpretasi mereka tentang Art Nouveau. Kemudian di tahun 1900 terdapat Art Nouveau di pameran dunia Paris. Nah, pada pameran dunia Paris tahun 1900 ini, Art Nouveau itu menjadi sorotan utama atau main centernya gitu. Karya-karya seni dan desain Art Nouveau itu dipamerkan di berbagai pavilion yang memperlihatkan pengaruhnya yang sangat mendunia. Kemudian di awal abad ke-20 terdapat perkembangan gaya dekoratif dan desain grafis dari Art Nouveau. Jadi Art Nouveau itu tidak hanya mempengaruhi arsitektur dan desain produk saja, tetapi juga gaya dekoratif dan juga desain grafisnya. Dan poster-poster Art Nouveau itu sangat terkenal seperti karya Alphonse Mucha yang menjadi populer pada masa itu. Dan sebenarnya gaya-gaya Art Nouveau ini itu masih tetap berkembang hingga sekarang gitu ya. Namun mungkin tidak banyak saja yang menggunakannya. Dan khususnya di benua Eropa itu masih terdapat dekoratif-dekoratif yang berbau Art Nouveau gitu. Selanjutnya, yang terakhir itu di pertengahan abad ke-20, di mana perkembangannya itu muncul perkembangan gaya baru dan juga penurunan popularitas Art Nouveau. Nah, pada pertengahan abad ke-20 itu, Art Nouveau itu mulai kehilangan popularitasnya dan digantikan oleh gaya-gaya baru seperti Art Deco dan juga sebagainya. Dan gerakan ini itu tetap hidup melalui warisan desainnya dan keindahan Art Nouveau terus dihargai hingga saat ini. Buktinya saja masih banyak seniman-seniman asal Eropa yang masih memunculkan, masih menggarap di mazhab desain Art Nouveau ini. Oh iya, meskipun Art Nouveau itu berlangsung hanya dalam rentang waktu yang relatif singkat ya, dari akhir abad 19 hingga pertengahan abad ke-20, tetapi gerakan ini tuh sangat mempengaruhi perkembangan seni dan desain di masa mendatang serta memperkenalkan estetika baru yang mencerminkan semangat inovasi dan dekorasi organik. Oke, mungkin sekian saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan penjelasan, kesalahan materi, karena di sini juga saya masih belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.